Kalau laki-laki ini nggak boleh nangis. Kalau nangis adalah tugasnya perempuan. Hai, aku Tito Trikadavi. Hari ini aku ada di Serang, Banten, tepatnya di Benteng Spelwick, salah satu benteng peninggalan Kesultanan Banten. Hari ini aku mau buat media pembelajaran khusus anak-anak SD dan SMP. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk sukai, komentar, dan juga berlangganan video ini ya. Apa kabar Bapak Ibu guru yang ada di rumah? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, salah satunya dengan tetap memakai masker. Hari ini, aku mau berbagi kepada Bapak Ibu sekalian mengenai bagaimana sih caranya membuat media pembelajaran yang interaktif di kalangan sekolah dasar ataupun sekolah menengah. Nah, media pembelajaran kali ini akan meminta para siswa untuk memahami hikmah mengenai menghapus prasangka dan juga anti bullying. Bapak Ibu guru, simak video ini sampai akhir karena sebenarnya caranya gampang-gampang banget dan Bapak Ibu sekalian bisa mengaplikasikannya di dalam kelas ataupun di media pembelajaran daring seperti saat ini, saat pandemi. Pertama, jika di dalam kelas ada 20 orang, jumlahnya ini tentatif ya. Kalau ada 25 atau 30 nanti menyesuaikan saja. Yang penting jumlah kelompoknya dibagi dan satu kelompok itu harus berjumlah ganjil. Misalkan ada 20 orang, satu kelompok bisa dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi satu kelompoknya ada 5 orang. Nah, Bapak Ibu guru yang menjadi pengajar, silakan menjadi fasilitator. Seperti itu. Yang kedua, alatnya gampang banget, mudah dicari di fotokopian ataupun di tempat-tempat belanja manapun. Hanya ada satu barang, yakni selotip kertas. Selanjutnya, Bapak Ibu guru silakan minta para peserta didik untuk membuat lingkaran. Nah, lingkaran ini setiap kelompok ya. Setelah itu, Bapak Ibu guru silakan mulai permainannya. Nah, aku belum kasih tahu nih bagaimana cara bermainnya. Mudah banget. Bapak Ibu guru silakan siapkan beberapa daftar, entah 10, 11, 12 yang berisi 2 pilihan. Misalkan daftar pertama pilih Indomie atau mie sedap. Lalu daftar kedua, pilih warna merah atau warna kuning. Lalu daftar yang ketiga, pilih Superman atau pilih Spider-Man. Nah, ketika permainan berlangsung, minta para siswa untuk memberikan tanda telapak tangan yang atas jika mereka memilih pilihan yang pertama dan berikan telapak tangan yang bawah jika mereka memilih pilihan yang kedua. Selanjutnya, di dalam kelompok itu, jika jumlah yang paling banyak adalah pilihan yang pertama ataupun pilihan yang kedua, dan ada yang memilih pilihan lainnya, misalkan Indomie atau mie sedap, yang memilih Indomie ada 4 orang, sedangkan yang memilih mie sedap hanya ada 1 orang, yang menunjukkan tangan berwarna terangnya. Nah, di sini orang atau peserta didik yang memilih mie sedap ini harus ditempelkan satu selotip kertas oleh setiap peserta lainnya. Seperti itu. Jadi 4 orangnya menempelkan satu selotip kertas tiap orang ke wajah yang memilih mie sedap itu. Di sini kita akan melihat bagaimana setiap orang memiliki pilihan yang berbeda, meskipun mereka datang dari latar belakang yang sama. Kalau begitu, coba kita simulasikan deh bagaimana cara mainnya. Sebelum mulai, tangan tiap orang harus ada di belakang terlebih dahulu. Nah, aku bakal bacakan pilihan-pilihan yang harus teman-teman pilih. Pertama,
Kalau teman-teman lebih suka warna merah, tunjukkan tangan yang atas. Kalau suka warna yang kuning, tunjukkan tangan yang bawah. 1, 2, 3. Wah, ada satu nih yang memilih merah dan jumlahnya lebih sedikit. Berarti yang memilih merah ini harus ditempelkan selotip di wajahnya. Kalau Bapak Ibu kesulitan untuk menemukan pilihan-pilihan atau soal-soalnya, Bapak Ibu bisa gunakan soal-soal berikut. Ada pilih bakso atau seblak, pilih hitam atau putih, pilih naik mobil atau naik motor, dan seterusnya. Nanti pertanyaan-pertanyaan ini silakan berikan kepada peserta secara satu persatu. Mulai dari pertanyaan yang pertama sampai pertanyaan yang terakhir. Jangan lupa selalu instruksikan kalau tangannya perlu ditunjukkan secara bersama-sama agar tidak ada yang terlambat. Waduh, aku dapat banyak banget nih label di wajahku. Kira-kira apa sih hikmah dari permainan ini? Itu adalah pertanyaan pemantik yang Bapak Ibu perlu sampaikan kepada siswa. Jadi biarkan siswa berpikir kira-kira apa hikmah dari permainan ini. Yang pertama, Bapak Ibu guru perlu mengulas bahwa di situasi saat ini di Indonesia atau dimanapun kita akan menjumpai banyak sekali pelabelan. Baik mereka yang laki-laki, perempuan, mereka yang dewasa atau muda, mereka yang kerjanya pagi atau yang kerjanya malam, seringkali mendapatkan pelabelan yang bahkan tidak kita sangka-sangka. Misalkan, orang yang kerjanya malam hari pasti dianggap seseorang yang gak benar. Padahal pelabelan itu pelabelan yang subjektif, salah, dan juga tidak berdasar. Misalkan pelabelan apa lagi? Kalau laki-laki ini nggak boleh nangis. Kalau nangis adalah tugasnya perempuan, atau pelabelan-pelabelan seperti itu yang terkait dengan gender. Nah, ini bahaya sekali jika para siswa tidak terlatih untuk bersikap asertif dan juga bersikap bijaksana ketika di dalam masyarakat. Khawatirnya jika mereka tidak terlatih, justru mereka sendiri yang akan menciptakan label-label baru di masyarakat. Melalui permainan ini, kita akan mendapatkan hikmah yang banyak sekali mengenai menghapuskan prasangka baik di dalam diri sendiri ataupun masyarakat, sehingga siswa dan kita yang bermain akan lebih percaya diri untuk hidup di dalam masyarakat. Kira-kira aku harus buat media pembelajaran dengan nilai seperti apa lagi ya? Kalau Bapak Ibu punya ide atau masukan, boleh tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa. Ini video pertamaku. Jangan lupa saksikan video-video lainnya. Saya Tito Trikadavi, pamit undur diri.